Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Bagaimana kabar semuanya? Sailor Moon, bagaimana kabarnya? Sehat? Oh siap, kamu baik-baik aja ya, bagus. Mizuki, bagaimana kabarnya? Oh baik, kamu sehat-sehat aja ya, bagus-bagus. Yang di belakang, Ayah Nami, bagaimana kabarnya? Oh mantap, kamu juga sehat ya. Lalu adik-adik semua yang ada di belakang kamera, bagaimana kabar kalian? Oh bagus, kalian semua sehat ya, bagus-bagus. Oke, baiklah adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh sahabat terbaik kakak nih, yaitu siapa bro? Nama kamu bro? Perkenalkan teman-teman, saya anak matahari, Kamen Rider Black RX. Atau mungkin kalian lebih mengenal saya dengan nama Ksatria Baja Hitam RX. Nah, sahabat kakak ini bernama Kamen Rider Black RX, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Ksatria Baja Hitam RX. Tapi mungkin di antara adik-adik semua nggak semuanya tahu ya soal dia ini ya, karena dia memang superhero yang sudah lumayan lama ya. Kita temenan udah lama banget ya bro, udah 30 tahunan ya. Iya bro, kita temenan dari kamu TK bro. Oh iya, dari aku TK ya. Kita dulu ketemunya di Monas kan ya. Iya bro, dulu kamu nangis-nangis minta dibeliin aku bro. Sampai nangis-nangis. Jadi malu. Ya, iya bro. Soalnya dulu itu jarang banget sih ada yang segede kamu. Dulu adanya itu kecil-kecil gitu. Yang segede kamu itu jarang banget. Dulu kita malah tinggi kita hampir sama ya bro ya. Iya bro, dulu malah tinggian aku sedikit loh bro. Oh iya, dulu kamu lebih tinggi sedikit dari aku ya. Makanya dulu kita sering main bareng ya, seru banget di zaman dulu ya. Jadi begini adik-adik, hari ini kakak dan sahabat kakak ini ingin membahas sebuah tema, yaitu kenapa sih di Indonesia Kamen Rider itu identik dengan belalang? Kamu penasaran soal itu nggak bro? Iya bro, aku juga penasaran nih bro. Kenapa sih kalau di Indonesia Kamen Rider itu selalu diidentikan dengan belalang? Padahal ada banyak banget loh Kamen Rider yang motifnya bukan dari belalang. Nah, bener banget itu adik-adik. Ternyata tidak semua Kamen Rider itu motifnya belalang atau serangga loh. Ternyata ada banyak banget Kamen Rider yang motifnya bukan dari belalang atau dari serangga. Karena itu, untuk meluruskan paradigma Kamen Rider itu identik dengan belalang di Indonesia, maka hari ini kakak akan memperkenalkan beberapa Kamen Rider kepada adik-adik semua. Nah, seru banget dong. Kalian pasti penasaran dong ya, Kamen Rider apa aja sih yang akan diperkenalkan oleh kakak? Nah, tapi sebelum kakak mulai, kakak ingin menjelaskan dulu nih kepada adik-adik, apa sih itu Kamen Rider? Kenapa sih bisa ada superhero yang bernama Kamen Rider? Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Awalnya, Kamen Rider itu dibuat sebagai serial adaptasi dari komik hasil karya Shotaro Ishinomori yang berjudul Skullman. Namanya Skullman, manusia tengkorak. Nah, yang seperti ini. Nah, ini yang namanya Skullman. Tuh, lihat ya. Sailor Moon lihat ya. Mizuki lihat. Tuh, yang di belakang Ayah Nami lihat ya. Adik-adik semua lihat ya. Tuh, ini namanya Skullman. Nah, tetapi karena desain tengkorak itu dianggap terlalu menyeramkan, tuh ini kan desain tengkorak serem kan? Jadi kalau ini dibuat untuk konsumsi anak-anak, ditakutkan nantinya anak-anaknya malah akan menangis karena desainnya terlalu menyeramkan. Karena itulah produser Toei yang bernama Toru Hirayama, beliau meminta kepada Shotaro Ishinomori untuk mendesain ulang karakter Skullman ini. Nah, Shotaro Ishinomori lalu membuat beberapa desain dengan beberapa motif yang berbeda. Lalu Shotaro Ishinomori meminta kepada putranya yang juga masih kecil, masih usia-usia SD lah, untuk memilih gambar desain yang paling dia sukai. Dan ternyata putranya Shotaro Ishinomori tersebut memilih desain dengan motif belalang yang seperti ini. Karena itulah Kamen Rider yang paling pertama itu motifnya belalang, karena ini adalah desain yang dipilih oleh putranya Shotaro Ishinomori. Dan jadinya keren banget sih ya. Dari tengkorak yang tadi serem,
menjadi seperti belalang tuh, dengan mata bulat yang besar dengan antena. Apalagi kalau matanya lagi nyala tuh, keren banget ya. Sumpah ini mantap banget. Nah, lalu dalam perkembangannya, tidak semua Kamen Rider itu dibuat berdasarkan motif belalang atau serangga. Karena kalau dari belalang terus, dari serangga terus, jadi nggak berkembang lah ya, jadi membosankan nantinya. Makanya dalam perkembangannya Kamen Rider itu dibuat dengan berbagai motif yang berbeda. Sebagai contoh nih yang ini. Nah, ini namanya Kamen Rider Ouja. Dia ini adalah motifnya ular kobra. Tuh, lihat tuh adik-adik. Dia ini motifnya ular kobra loh. Tuh lihat, ada tudungnya, ada garis-garisnya tuh. Sailor Moon lihat ya, Mitsuki lihat tuh. Lalu ini kepalanya kalau dia dari atas tuh seperti kepala ular kobra ya, bentuknya segitiga. Dari belakang juga tuh. Ini motifnya bukan serangga. Motifnya dari reptil, yaitu ular. Seperti ular yang sangat berbisa, yang sangat berbisa. Suara kamu bagus juga, bro. Coba ikutin Indonesian Idol aja, bro. Enggak lah bro, aku belum sepede itu lah untuk ikutan begituan. Oke, baiklah. Selanjutnya ada lagi nih. Nah, ini dia. Ini bukan pocong ya. Ini namanya Kamen Rider Fourze. Dia itu motifnya roket. Ingat ya, roket, bukan pocong. Tapi ya, karena dia warnanya putih ya. Tuh dia warnanya putih. Lalu bagian tengahnya ini berwarna hitam dengan mata bulat besar ya. Memang jadi mirip banget sama pocong sih. Tapi dia motif aslinya roket kok, lihat nih. Dia kepalanya lancip, ini seperti moncong roket ya. Lalu ini juga ada sayap roketnya. Jadi meskipun diwarnai putih dan tengahnya hitam yang mirip banget dengan pocong ya, tapi karena ini made in Japan ya, dibuat oleh orang Jepang. Karena di Jepang itu nggak ada pocong ya, pocong itu setan lokal. Jadi desain seperti ini masih diterima di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin ini juga akan dianggap mengerikan ya. Lalu ada lagi nih. Ini namanya Kamen Rider Wizard. Wizard artinya penyihir. Nah, ini karena namanya Kamen Rider Wizard, kalian semua tahu nggak nih? Ini motifnya dari apa? Ayo, desainnya dari apa? Nah, ayo, Sailor Moon tahu nggak? Ini motifnya apa? Apa? Berlian. Ada dikit lagi. Mitsuki tahu nggak? Ini desainnya dari apa? Apa? Permata. Ada dikit lagi desainnya. Aduh. Oke, baiklah. Kakak kasih tahu ya. Kamen Rider Wizard ini motifnya adalah cincin. Ya, tuh lihat tuh bagian silver di helmnya tuh. Dia seperti cincin kan? Dia membulat ke belakang. Lalu di sini bagian hitamnya. Dan ini bagian tengahnya ya ini permata yang ada di cincin. Jadi sebetulnya kalau tadi Sailor Moon bilang ini motifnya permata atau berlian, ya nggak salah juga sih, karena memang bagian merahnya ini adalah permata atau berlian yang ada di sebuah cincin. Dan Kamen Rider Wizard ini memiliki julukan penyihir bercincin. Jadi dia kekuatan sihirnya berasal dari cincin dan dia juga berubahnya menggunakan cincin. Ya pokoknya ini tukang jualan cincin lah. Oke, baiklah, lalu ada lagi. Nah, ini Kamen Rider yang tergolong masih baru ya. Ini namanya Kamen Rider Revise. Nah, dia ini motifnya adalah T-Rex. Ini T-Rex loh adik-adik, dinosaurus. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat ya. Motif mukanya, tuh wajahnya, tuh Mitsuki lihat ya. Tuh. Nah, tuh lihat tuh, ini seperti T-Rex loh, memang dia motifnya T-Rex tuh. Dia ada mulutnya nyengir pula. Mulutnya nyengir kayak lagi tersenyum ya. Tuh, ini dia motifnya dari T-Rex, dinosaurus. Jauh banget kan dari belalang. Tuh, lihat. Jadi, sebenarnya Kamen Rider itu basically adalah superhero yang bisa dibuat based on anything. Jadi, tidak harus dari belalang, tidak harus dari serangga. Kamen Rider itu banyak motifnya. Seperti nih, kalian lihat di belakang kakak nih.
ada lagi nih, ini ada Kamen Rider Kiva. Dia itu motifnya malah dari vampir. Vampir loh adik-adik. Dan dari kelelawar. Pasti ya, vampir dan kelelawar itu 11-12 gitu, udah temenan. Lalu ini ada lagi, mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya, karena di tengah-tengah. Ini Kamen Rider Zio. Ini dia motifnya malah dari jam. Dari jam loh. Lalu ini Kamen Rider Decade. Dia motifnya dari barcode. Tuh kan, jadi ada banyak banget motif Kamen Rider, nggak cuma dari belalang. Tetapi karena serial Kamen Rider yang pertama kali ditayangkan di Indonesia itu adalah Kamen Rider dengan motif dari belalang. Siapa bro? Kamen Rider yang pertama kali tayang di TV Indonesia bro? Iya bro, Kamen Rider yang pertama kali tayang di televisi Indonesia adalah saya bro, Kamen Rider Black. Lalu sequelnya yaitu saya sendiri, Kamen Rider Black RX. Nah, benar itu teman-teman. Karena Kamen Rider yang pertama kali tayang di televisi Indonesia adalah Kamen Rider Black, dan sequelnya itu Kamen Rider Black RX yang memang motifnya dari belalang. Karena itulah di Indonesia paradigmanya Kamen Rider itu identik dengan belalang. Dan bukan cuma itu aja loh. Kalian semua pasti tahu kan ya, bahwa sahabat terbaik kakak ini memiliki partner setia dalam melawan monster-monsternya. Itu siapa bro? Nama partner setia kamu bro? Iya bro, partner setia saya adalah motor andalan saya, yaitu belalang tempur. Nah, benar sekali itu adik-adik. Motor belalang tempur itu adalah partner setia dari sahabat kakak ini yang selalu dia gunakan untuk melawan monster-monster dari Gorgon dan Crisis Empire. Dan sahabat kakak ini, dia adalah Kamen Rider sejati. Hampir setiap episode, dia menggunakan motornya. Hampir setiap episode, belalang tempur itu muncul di setiap episodenya. Nggak seperti Kamen Rider zaman sekarang ya. Ya nggak bro? Kamen Rider zaman sekarang kan ya jarang buat pakai motor ya bro ya. Episodenya ada 50, motornya paling cuma dipakai 3-4 episode doang ya. Iya bro, saya juga kadang-kadang bingung bro. Kenapa sih Kamen Rider zaman now itu jarang banget pakai motornya? Mungkin mereka nggak mampu beli bensin kali ya bro, makanya jarang pakai motor. Iya bro, mungkin mereka nggak mampu beli bensin kali ya, motornya jarang banget dipakai. Kalau kamu kan Kamen Rider sejati banget ya, selalu pakai motor. Nah, motor belalang tempur itu ternyata ikonik banget loh di Indonesia loh, memorable banget. Ini pengalaman pribadi kakak ya, kakak kan sering tuh cosplay menjadi Kamen Rider. Tapi kalau di event-event yang di indoor, event-event indoor gitu, event-event yang di mall-mall, itu kan kakak nggak mungkin bawa belalang tempur kan. Meskipun kakak juga punya motor belalang tempur. Salarmu tahu kan ya kalau kakak punya motor belalang tempur? Oh ya tahu dong ya, orang kita tinggal serumah kok. Misuki juga kamu tahu kan? Iya, kamu kan juga sering kakak boncengin ya pakai belalang tempur ya. Kamu seneng kan kalau jalan-jalan pakai belalang tempur? Nah itu, kalau kakak lagi cosplay di event-event yang ada di mall, di mana kakak tidak bisa membawa belalang tempur ke dalam venue, kakak cuma memakai kostum aja, tetapi orang-orang kalau melihat kakak, mereka kebanyakan bilangnya, "Weh, ada belalang tempur, foto bareng dong. Weh, ada belalang tempur, ada belalang tempur." Mereka malah manggil kakak belalang tempur loh, bukan Kamen Rider, bukan kesatria baju hitam. Kenapa mereka memanggil kakak dengan sebutan belalang tempur? Ya karena ternyata motor belalang tempur itu ikonik banget, sangat memorable di ingatan orang-orang Indonesia. Mereka lebih mengingat belalang tempurnya daripada Kamen Rider-nya, daripada kesatria baju hitamnya. Gil bro, itu orang-orang lebih kenal belalang tempur daripada kamu bro. Iya bro, kadang-kadang saya juga sedih bro. Orang-orang lebih kenal dengan belalang tempur daripada sama saya bro. Ya, habisnya motor kamu memang keren banget sih bro. Jadi wajar lah kalau orang-orang itu lebih mengingat belalang tempur daripada kamu bro. Dulu waktu kecil juga semua orang tuh pasti mau punya motor belalang tempur. Makanya saya aja sampai mati-matian bikin motor kamu 2 biji bro. Oke, jadi itulah saking memorable-nya belalang tempur, akhirnya image Kamen Rider di Indonesia menjadi identik dengan belalang. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi sekarang adik-adik udah tahu ya, kenapa di Indonesia Kamen Rider itu identik dengan belalang. Nah, jadi kakak harap kalau nanti adik-adik ketemu kakak di event dan kakak lagi cosplay jadi Kamen Rider, panggilnya Kamen Rider ya. Atau ya at least panggilnya Kesatria Baja Hitam ya. Kecuali kalau eventnya outdoor, dimana kakak bawa motor belalang tempur, bolehlah panggil kakak belalang tempur ya. Oke.
Jadi gimana bro? Seru nggak pembahasan kali ini bro? Iya bro, seru banget bro. Saya bisa nostalgia dengan motor saya bro. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Oke, baiklah adik-adik semua. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Bye-bye.